Bulan Ramadan, terutama di Indonesia, umumnya kehidupan menjadi berubah dan penuh makna. Tak hanya perihal ibadah, tetapi juga terkait dengan usaha, yaitu UMKM. Bersama saya, Salwa Rolia, mari telusuri lebih dalam UMKM pada bulan Ramadan. Ramadan ini mungkin beda kawan. Jadi, mengapa saat Ramadan UMKM cenderung meningkat? Yang pertama, karena peningkatan permintaan pasar. Selama bulan Ramadan, terjadi lonjakan kebutuhan masyarakat, terutama untuk kebutuhan pangan, pakaian, dan kebutuhan ibadah. Makanan untuk berbuka dan sahur sangat diminati, seperti takjil dan kurma. Maka dari itu, banyak pelaku usaha yang berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, tradisi dan kebiasaan masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki tradisi berbagi, berbuka bersama, serta memberikan parsel atau bingkisan pada saat bulan Ramadan. Hal ini menciptakan peluang usaha untuk produk-produk parsel, catering, hingga souvenir. Yang ketiga, peluang musiman yang menguntungkan. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momen Ramadan sebagai peluang musiman untuk meningkatkan pendapatan. Usaha musiman ini relatif memiliki resiko yang lebih rendah karena tingginya permintaan dalam waktu yang singkat. Yang keempat, mudah dimulai dengan modal yang kecil. Banyak jenis usaha di bulan Ramadan yang bisa dimulai dengan modal kecil, seperti berjualan takjil, baju muslim, dan perlengkapan ibadah, hingga jasa catering sahur maupun buka puasa. Yang kelima, dukungan dari pemerintah dan lingkungan. Pemerintah sering mengadakan bazar Ramadan atau program khusus untuk mendukung UMKM. Ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memasarkan produknya dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, kali ini saya akan perkenalkan salah satu UMKM yang laris di bulan Ramadan, yaitu pisang kembung. Pisang kembung merupakan jajanan pisang yang dipotong kecil-kecil, lalu diberi balutan tepung, kemudian digoreng. Saat matang, dia akan mengembang, dan kemudian akan diberi topping di atasnya, seperti coklat, keju, tiramisu, dan taro. Untuk mengenal lebih dalam, yuk sama-sama kita simak wawancara dengan salah satu pedagang pisang kembung. Oke, halo teman-teman, sekarang saya sedang bersama salah satu pelopor UMKM di bulan Ramadan. Dengan kakak siapa? Leli Dwetika. Dengan Kak Leli Dwetika. Oke, kalau boleh tahu kakak jual apa nih Kak? Pisang kembung. Oh, kenapa jualan pisang kembung? Soalnya di sini tuh jarang kak. Di sini tuh ada pisang crispy yang soalnya di sini tuh belum ada. Jadi saya dapat inisiatif untuk jualan pisang kembung. Oh gitu. Kalau boleh tahu idenya tuh dapat dari mana ya Kak? Dari lihat-lihat dari TikTok sih. Oh, dari TikTok ya. Nanti selain buat scrolling bisa buat jadi ide jualan ya. Kalau boleh tahu modalnya berapa sih Kak sekali jualan? 200.000 dan untungnya 400.000. Dia untung 2 kali lipat ya Kak ya. Wih, lumayan banget. Oke Kak, kalau boleh tahu kenapa nih Kakak memilih buat membuat usaha baru daripada bekerja di kantoran? Karena saya ingin bikin usaha kecil-kecilan saja dibandingkan kalau kerja gajinya per bulan. Gitu. Soalnya kalau 200 untuk sehari dikali 30 gajinya udah 1 juta ya Kak ya? Iya. Wih, mantap. Tapi kalau Ramadan kayak gini rame nggak Kak? Rame, alhamdulillah rame. Alhamdulillah. Oh, buat takjil ya. Karena ini manis ya. Ya. Biasanya berbukanya dengan yang manis-manis. Oke, saya boleh pesan satu ya Kak? Boleh. Pisang kembung menjadi salah satu makanan inovasi yang kekinian.
Bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya juga cukup sederhana, seperti tepung terigu, tepung beras, gula pasir, margarin, ragi, dan soda kue. Setelah matang, pisang akan mengembang dan mengembung, sehingga inilah mengapa disebut sebagai pisang kembung. Nah, ketika sudah matang, biasanya akan ditambahkan topping seperti coklat, keju, dan lain sebagainya. Jika teman-teman penasaran mencobanya, teman-teman bisa datang ke Jalan Ciputat Raya, tepat di samping Alfamart Ciputat Raya 5. Di sana ada pisang kembung lumer. Nah, ada yang ingin disampaikan nih oleh sang penjual. Berbukalah dengan yang manis-manis. Dan ayo beli pisang kembung saya di Jalan Ciputat Raya 5 ya, jangan lupa. Oke, setelah kita meliput tadi, mari kita coba rasa dari pisang kembung. Nah, yang saya beli di sini ada rasa coklat keju. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh seperti pisang goreng pada umumnya, tapi dibuat lebih kecil dan diberi topping lebih banyak, sehingga rasanya itu sangat manis, dan di luarnya itu crispy, di dalamnya itu lembut sekali. Nah, ini saya suka sih, karena seperti pada slogannya, berbukalah dengan yang manis-manis, maka ini cocok untuk jadi hidangan takjil. Nah, setelah kita meliput tadi, kita juga perlu tahu nih strategi apa dan dampak positif apa yang dapat diterapkan oleh UMKM selama bulan Ramadan. Nah, kita mulai dulu dari strategi apa yang dapat digunakan selama bulan Ramadan. Yang pertama, penawaran produk khusus Ramadan. Banyak UMKM mengembangkan produk atau layanan khusus yang sesuai dengan kebutuhan konsumen selama Ramadan, seperti makanan berbuka puasa, paket takjil, paket sahur, dan lain sebagainya. Contoh yang diterapkan pada usaha pisang kembung adalah menawarkan paket berbuka dengan yang manis-manis dengan dibanderol harga sebesar Rp10.000. Nah, yang kedua, memberi diskon atau promosi khusus. Nah, memberikan potongan harga dapat menarik konsumen untuk datang membeli produk kita. Nah, pada saat awal Ramadan, produk pisang kembung ini menawarkan potongan harga yang dimulai dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 saja pada awal pembukaan. Yang ketiga, memanfaatkan platform online. Banyak orang yang berjualan secara online. UMKM dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk memaksimalkan pemasarannya. Yang diterapkan Kak Leli dalam memanfaatkan platform digital ini adalah dengan mengunggah dagangannya melalui platform WhatsApp dan Instagram sehingga banyak pelanggan yang datang. Dengan strategi-strategi tersebut, UMKM dapat meningkatkan penjualannya dengan memanfaatkan momentum Ramadan sehingga tercapainya pendapatan yang maksimal. Nah, selanjutnya ada dampak positif UMKM pada saat bulan Ramadan. Ada apa saja sih? Yang pertama, peningkatan penjualan. Permintaan produk, terutama makanan, pakaian, dan kebutuhan lebaran meningkat selama Ramadan, yang memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, peningkatan citra bisnis. Dengan menawarkan produk yang relevan dan pelayanan baik selama Ramadan, UMKM dapat meningkatkan citra dan loyalitas pelanggan yang berdampak positif untuk jangka panjang. Yang ketiga, pengembangan inovasi produk. Ramadan mendorong UMKM untuk berinovasi dalam menciptakan produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, seperti makanan khas lebaran atau paket lebaran. Yang keempat, peningkatan keterlibatan sosial. Banyak UMKM yang terlibat dalam kegiatan sosial atau berbagi, seperti donasi, berbagi takjil, dan lain sebagainya. Hal ini dapat memperkuat brand mereka, serta mempertahankan image sebagai image yang peduli akan sosial. Jadi, kesimpulannya adalah, pada saat bulan Ramadan, banyak sekali UMKM yang mendirikan usaha. UMKM pada bulan Ramadan membawa dampak positif baik bagi pelaku usaha maupun bagi masyarakat sekitar. Bagi masyarakat sekitar, kebutuhan mereka akan terpenuhi, dan bagi pelaku usaha, mereka akan mendapatkan keuntungan. Namun, pentingnya untuk selalu berinovasi
menciptakan usaha agar dapat memaksimalkan pendapatan. Sekian untuk keseruan kali ini. Sampai jumpa di keseruan lainnya. Dadah!